Oke Pak Mahfud, satu hal yang seperti Pak Mahfud sampaikan tadi kan selama ini orang mengatakan bahwa ya itu oknum. Sehingga ketika sampai oknum ya selesai urusannya, ini bukan urusan institusi. Pertanyaan saya, apakah kalau sekian banyak oknum muncul dan berbagai modus itu lantas kita masih berhak mengatakan bahwa itu oknum, tidak ada pertanggungjawaban institusi Pak? Gimana Pak? Kalau begitu nanti ini siapa yang bilang? Kalau begitu semua oknum nanti semua polisi itu oknum jadinya. Oknum semua jadinya Pak, gitu. Itu pertanyaan publik kan begitu Pak. Gitu. Bagaimana memahami ya, Pak? Tapi memang begitu. Iya. Secara hukum kan kalau dalam kasus seperti itu kan tidak mungkin untuk kebijakan institusi. Pastilah Polri tidak akan membuat kebijakan agar orang memeras, agar orang membunuh orang, polisi melakukan kejahatan, pasti tidak. Pasti oknum lah, pasti oknum. Tapi pembinaannya dan pengawasannya itu, yang oknum itu kan tanggung jawab pidananya. Kalau tanggung jawab manajerial, itu kan ada di institusi. Iya kan? Nah ini yang tanggung jawab manajerial itu yang saya katakan tadi, manajer atau pimpinan di setiap level itu yang harus diseleksi betul. Profesional aja. Gini loh, negara ini bisa rusak loh kalau polisinya rusak. Kata Pak Prabowo itu kan, negara gagal kalau polisinya gagal. Sampai begitu Pak, iya. Iya kan? Kalau gagal berarti kesimpulannya polisinya yang gagal atau tentaranya yang gagal. Menurut Pak Prabowo begitu. Keras sekali Pak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gambas LJ guys. Ini ada video keren dari Prof Mahfud MD. Ini masih membahas tentang oknum-oknum polisi guys, karena ini lagi banyak dan juga gencar-gencarnya disoroti oleh media guys, karena beberapa kasus-kasus yang melibatkan kepolisian guys yang sangat viral guys. Dan ini juga membahas tentang kalau negara rusak atau gagal, kesimpulannya polisi gagal. Kita gas. Itu statement dari Pak Prabowo Subianto. Itu. Sewaktu Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, saya itu mencatat beberapa Pak yang Pak Mahfud segera bertindak karena kaitannya dengan polisi. Misalnya ketika terjadi kasus, kalau nggak salah pada bulan Juli atau Agustus 2022 di Bandung. Ada Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang dibunuh gitu Pak, dianiaya, dibunuh. Itu kejam. Lalu betul, polisi menangani, lantas katanya polisi sudah berdamai gitu. Itu Pak Mahfud menurunkan tim. Gimana Pak? Jadi begini, saya waktu itu sedang di Surabaya. Lalu ada berita seorang mantan Dandim, pensiunan komandan Kodim, itu dibunuh di depan sebuah toko. Nah, mantan Dandim kan sudah pensiun, jadi senang nganter anak, nganter cucu ke sekolah. Sedang nganter cucunya, dia parkir mobil di situ, lalu dibunuh. Lalu dibunuh ketika masyarakat heboh dibunuh, itu polisinya, Polresnya itu menjelaskan, enggak, itu hanya salah paham, ini sudah damai. Di situ saya marah. Loh kok pembunuhan pakai damai? Enggak boleh pembunuhan damai. Nggak boleh ada restoratif justice di pembunuhan itu, sehingga saya nurunkan tim deputi bersama seorang staf khusus datang ke sana. Ke Bandung Pak ya? Ke Bandung datang. Itu Dandim loh, dibunuh oleh, maaf, bukan rasis ya, itu seorang penjual masakan apa gitu, kan kebetulan etnis tertentu lah. Ya, lalu keluar dibunuh gitu, Dandim. Lalu dikatakan sudah selesai, sudah damai. Loh, nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa. Pembunuhan itu nggak ada damai. Apapun alasannya. Lalu sorenya sudah diberitakan ditahan. Akan diproses hukum. Nah, maksudnya begini, itu juga masalah damai itu sering dijual. Ya. Terkadang kasus yang tidak boleh didamaikan itu diselesaikan berdasar restoratif justice secara damai. Begini. Satu tindak pidana itu di dalam hukum pidana Indonesia tidak boleh ada perdamaian. Kalau di dalam hukum perdata boleh. Mas Rizal punya utang ke saya 1 juta, lalu Mas Rizal bilang begitu, udah Pak, saya enggak punya uang, saya enggak usah bayar ya, saya hanya punya 750.000. Ini perdata kan? Saya bilang, iya sudah, selesai perkara, damai, gitu. Atau saya udahlah untukmu aja gitu, damai. Tapi kalau pidana nggak bisa ada damai. Pidana itu lawan orang yang melakukan tindak pidana itu negara, bukan pribadi. Kalau Anda melakukan tindak pidana di rumah saya, misalnya membunuh pegawai saya di situ, lalu karena ini saya yang bertanggung jawab, udah damai aja. Nggak bisa dibayar berapapun, nggak bisa. Nggak boleh ada damai. Nah, apakah ada perkara yang bisa diselesaikan secara damai di luar pengadilan? Ada. Yaitu perkara-perkara tertentu yang ringan, penganiayaan ringan, misalnya saya nganiaya pegawai, sikat gitu, tapi tidak sampai menimbulkan
ancaman keselamatan jiwa, hanya luka kecil, ya sudah bisa didamaikan. Itu contoh menangani dengan restoratif justice ya? Itu restoratif justice. Tapi korupsi nggak bisa restoratif justice. Kan ada orang menipu orang gitu. Lalu laporannya yang menipu ini aman-aman saja. Sesudah ditanya ke aparat penegak hukum, Pak, sudah damai. Saya bilang nggak ada damai dalam penipuan. Anda tuh gimana? Mahkamah Agung juga sudah membuat surat edaran perdamaian tuh bisa, misalnya kalau di dalam pencurian terhadap pencurian barang-barang yang sederhana yang harganya 2,5 juta rupiah ke bawah, itu bisa didamaikan di luar pengadilan. Tapi kalau orang membunuh orang, menganiaya orang, kayak kasus siapa dulu, Mario Dandi, ya. Kan didamaikan siangnya, saya datang malamnya ke rumah sakit, nggak bisa didamaikan, saya bilang. Kok mau didamaikan gimana? Wong ini penganiayaan berat kayak gini, gitu. Nah, jalur istilah restoratif justice, perdamaian itu sering dijual di bawah. Sering dijual artinya dinegokan oleh aparat. Oh, oke. Dinegokan, udahlah damai aja, gitu. Padahal ini mah polisi pasti. Bagaimana polisi pasti tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa didamaikan, nggak boleh didamaikan. Kok bisa kemudian yang bersangkutan bilang, oh kamu kan kemarin sudah punya masalah ini, oh sudah didamaikan oleh polisi. Kan sering ada berita begitu. Loh kok bisa didamaikan begitu? Tidak boleh dong. Nah, satu. Yang kedua, sering juga yang dilakukan oleh polisi itu, ya, membolak-balikkan laporan dan pengaduan. Memperlama. Hah? Memperlama atau membolak-balik? Kadang-kala memperlama, kadang-kala mempercepat, kadang-kala membolak-balik. Gitu, gini. Misalnya ya, ada kebakaran. Nah, ada orang memperkosa orang gitu ya. Sudah ramai sekampung memperkosa orang. Gitu, dengan kekerasan. Polisi tahu. Lalu dia diem aja. Kenapa? Belum ada laporan. Loh, kalau sudah jelas terjadi sesuatu, nggak usah nunggu laporan. Polisi itu menjadi laporan kalau misalnya di suatu desa terpencil ada orang membunuh orang, polisinya nggak tahu, tapi ada satu yang tahu, lapor. Baru perlu laporan. Kalau sudah jelas ada kebakaran, ada pemagaran laut itu, Pak. Ya. Nusron sudah bilang ini ilegal, menunggu laporan apa gitu? Takut. Nah itu yang saya katakan, itu tersandra, entah oleh apa. Kan gitu. Nah ini yang perlu turun tangan presiden. Nah, jadi antara terkadang juga orang ngelapor ya, orang ngelapor ke polisi. Lalu yang dilaporkan minta ke polisi agar tidak diproses. Lalu orang yang ngelapor ini dipanggil agar mencabut laporan. Bodoh juga. Laporan itu tidak perlu dicabut kalau memang tidak memenuhi syarat ya hentikan. Hentikan saja. Ini terjadi dulu di Jawa Barat ya. Ketika seorang tokoh itu dilaporkan oleh wali kota Arya Bima, lalu Arya Bima di demo kan, Bima Arya ya, Bima Arya di demo harus mencabut laporan. Tapi untungnya polisinya pinter, Kapoldanya itu Pak Doviri bilang nggak bisa dong laporan kok dicabut, kalau memang nggak memenuhi syarat ya nggak usah diadu. Kapoldanya Pak Doviri. Kadang-kala orang ditekan agar mencabut laporan, padahal laporan tuh nggak dicabut nggak apa-apa. Laporan beda dengan pengaduan. Kalau pengaduan boleh dicabut. Kalau laporan tidak perlu dicabut. Kalau tidak memenuhi syarat, ya jangan diteruskan, tidak memenuhi syarat. Jangan lalu diteror, kecuali dia sengaja membuat laporan palsu. Kalau laporan-laporan biasa. Ini bukan pengaduan soalnya, ini beda. Kadang-kala dijual nih, dijual belikan nih. Pelaporan orang sudah ngelapor, lalu malah yang lapor yang diteror. Kalau kamu tidak lapor, berarti kamu buat laporan palsu. Diproses. Bikin berita bohong. Sesudah itu nego-nego diperas, bebas. Kan gitu cara-cara itu. Loh saya pernah kena kok dulu. Sebelum saya menjabat tuh, saya pembantu rektor 1 di sebuah universitas. Saya menemukan orang pakai joki. Pakai joki. Jadi dia jawab ujian dari luar pakai itu. SMS tuh. Dap, sekian, jawab, dap. Ketangkap. Karena saya panitia, ketangkap. Lapor ke polisi. Lapor ini sudah membuat pernyataan saya begini, saya betul jokinya ini, tujuannya gini gitu. Udah diproses. Mungkin orang tuanya orang besar kali terpandang ya. Orang terpandang, lalu ini enggak diproses. Malah yang dipanggil saya toh, disuruh mencabut laporan.
Bapak sebagai PR1 waktu itu. PR1 saya dipanggil coba. Bapak harus cabut laporan ini. Emang kenapa? Lah ini tidak terbukti. Bapak itu mau diperas saya. Saya bilang saya ini dosen hukum. Saya bilang saya nggak mau cabut laporan. Bapak kuliahin. Lah iya. Polisi loh. Begitu. Nah, dan sekarang ini kan masih banyak orang suruh cabut laporan kan? Ya. Atau polisi nunggu laporan. Nggak nunggu laporan. Peristiwa pidana itu nggak perlu laporan. Yang perlu pengaduan itu delik ringan dan delik keluarga. Ya. Namanya delik aduan. Gitu kan? Nah, ini sesi kuliah ini. Nah, ini panjang penting. lebar menjelaskan antara laporan dan pengaduan ya. Masyarakat kalau suruh cabut laporan jangan mau, nggak ada urgensinya. Kalau sudah lapor dan Anda merasa benar ketika melapor, suruh cabut gitu jangan mau. Terserah mau dilanjutkan atau tidak urusan polisi kan begitu. Sekarang ditekan loh. Saya pernah cerita tuh teman saya dosen loh, ngelapor uangnya rumahnya dibongkar, uangnya hilang. Lapor ke polisi, akhirnya enggak ketemu, malah istrinya dipanggil, adanya dipanggil, seperti dicurigai ini istrinya. Sahabat Pak Mahfud yang di Jogja ini ya, yang waktu itu diceritakan. Akhirnya dia sudah Pak, saya enggak jadi melapor. Diminta uang loh, kamu sudah terlanjur melapor, diminta uang loh Pak, oleh polisi nih. Iya iya. Ini akhirnya kita ini jadi seperti ini ya. Gitu. Iya. Pak Mahfud, di luar soal itu kan ada juga modus biasanya melindungi korps Pak, membela teman gitu ya. Saya ingat waktu Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, ada pernah kasus anggota Polri yang waktu itu pernah menjadi penyidik KPK, kemudian terlibat korupsi Pak, terpidana korupsi. Kalau nggak salah AKBP Broto Seno, betul. Lalu tiba-tiba ternyata masih aktif sebagai polisi setelah dia terpidana. Lalu orang lagi rame tapi nggak ada tingkah apa-apa. Lalu Pak Mahfud memutuskan memanggil rapat koordinasi, pada akhirnya dia dipecat. Ya nggak boleh dong, orang kan sudah jelas. Pegawai negeri sipil, Polri, TNI yang terlibat tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun, itu dipecat, diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaannya, meskipun kalau ancamannya 20 tahun, ya korupsi misalnya itu kan 20 tahun ancamannya, hukumannya hanya setahun, tetap dianggap harus dipecat karena yang di ini bukan vonisnya tapi ancaman terhadap tindakannya itu. Ya itu waktu itu kan Broto Seno tiba-tiba loh ramai sekali Pak. Ini aktif lagi. Udah jadi terpidana. Iya, saya panggil ke sana lalu saya bersuara lewat media. Nggak boleh itu. Itu. Pada akhirnya dipecat ya Pak ya? Pada akhirnya ya dipecat. Dipecat, ya setelah Bapak ngomong. Oke Pak Mahfud, satu hal yang seperti Pak Mahfud sampaikan tadi kan selama ini orang mengatakan bahwa ya itu oknum. Sehingga ketika sampai oknum ya selesai urusannya, ini bukan urusan institusi. Pertanyaan saya, apakah kalau sekian banyak oknum muncul dan berbagai modus itu lantas kita masih berhak mengatakan bahwa itu oknum, tidak ada pertanggungjawaban institusi Pak? Gimana Pak? Kalau begitu nanti ini siapa yang bilang? Kalau begitu semua oknum nanti semua polisi itu oknum semua jadinya Pak gitu. Itu pertanyaan publik kan begitu Pak. Gitu. Bagaimana memahami Pak? Ya tapi memang begitu. Secara hukum kan kalau dalam kasus seperti itu kan tidak mungkin untuk kebijakan institusi. Pastilah Polri tidak akan membuat kebijakan agar orang memeras, agar orang membunuh orang, polisi melakukan kejahatan, pasti tidak. Pasti oknum lah, pasti oknum. Tapi pembinaannya dan pengawasannya itu, yang oknum itu kan tanggung jawab pidananya. Kalau tanggung jawab manajerial, itu kan ada di institusi. Iya kan? Nah ini yang tanggung jawab manajerial itu yang saya katakan tadi, manajer atau pimpinan di setiap level itu yang harus diseleksi betul, dibuat sebuah sistem seleksi yang sehingga dari mereka lahirlah sebuah leadership gitu ya yang mempengaruhi yang lain supaya dia menjadi lebih baik gitu ya Pak ya. Iya, bukan orang menjadi pejabat karena kliknya angkatan tahun sekian, ini kliknya Pak ini, itu kliknya Pak itu. Jangan begitu dong. Gitu. Profesional aja. Gini loh, negara ini bisa rusak loh kalau polisinya rusak. Kata Pak Prabowo itu kan, negara gagal kalau polisinya gagal. Sampai begitu Pak, iya kan? Kalau gagal berarti kesimpulannya polisinya yang gagal atau tentaranya yang gagal. Menurut Pak Prabowo begitu. Keras sekali Pak. Pak Mahfud, salah satu tokoh yang rajin memberikan kritik kepada polisi, kepada TNI, kepada aparat penegak hukum itu adalah Pak Mahfud. Dalam catatan saya ya. Bahkan ketika menjadi Menko Polhukam pun itu dilakukan. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim juga guys. Ini kita sudah bisa menyaksikan atau diskusi singkat dari Prof Mahfud MD guys tentang institusi kepolisian dan juga banyak beberapa oknum kepolisian yang sekarang ini banyak disoroti guys karena apa ya istilahnya untuk
kasus-kasus dan juga banyak menjual atau memeras guys, yang seperti kasus yang biasanya tidak boleh didamaikan seperti kasus pembunuhan, dan juga kasus besar-besar itu malah dijadikan damai atau apalah pokoknya guys. Dan juga satu lagi tentang laporan guys, kalau menyangkut orang-orang besar itu, kalau yang melapor orang kecil itu yang disuruh mencabut justru yang disuruh mencabut laporannya itu pasti yang melapor, dan itu tidak boleh guys. Dan ini juga ada kata-kata yang sangat viral dari Pak Prabowo guys, kalau negara rusak atau gagal, kesimpulannya yaitu polisinya gagal atau kepolisiannya rusak guys. Dan ini sudah dinyatakan oleh Pak Prabowo sangat lantang dan juga keras guys. Oke, semoga ini bisa mengedukasi masyarakat atau sebagai tambahan juga hiburan juga untuk kita bisa lebih membenahi guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.